Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman mahasiswa Universitas Buka, JAR, Tunas Mandiri, Kutai Barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa mengikuti sesi tutorial web untuk pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai kegiatan seperti biasanya, saya akan mengecek kehadiran dari teman-teman mahasiswa semua. Saya mulai dari absen yang pertama, yang namanya nanti saya panggil. Silakan langsung merespon dengan menyebutkan nama dan menyatakan kehadiran. Saya mulai dari Bu Apni Apriani. Hadir, Pak. Ya, baik. Hari ini kita akan memperdalam materi tentang terkait pentingnya video di dalam pembelajaran. Di minggu lalu kita sudah jelaskan itu, bagaimana pentingnya sebuah video, bagaimana peranan fungsi daripada video untuk pembelajaran. Nah, tentunya diharapkan dengan materi ini para peserta tidak hanya memahami fungsi dan peranan video, tetapi juga mampu memproduksi video itu sendiri. Walaupun di luar sana juga banyak video-video yang sudah saya pakai, ya akan lebih bagus ketika kita sendiri juga mampu membuat sendiri video pembelajaran untuk peserta didik kita, karena ini akan membangun kedekatan dengan siswa kita. Siswa mungkin akan merasa lebih senang ketika itu yang memberikan materi adalah langsung gurunya sendiri, bukan video buatan orang lain. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan di dalam membuat video adalah durasi. Ya. Nah, durasi rata-rata dari video itu ya yang terpopuler antara 4 sampai 4 menit 10 detik rata-rata ya. Kemudian pada tahun 2019 ini kita lakukan penelitian bahwa video yang ada di dunia online ini rata-rata 4,4 menit. Dan video yang berdurasi antara 2 sampai 10 menit ini memiliki viewer yang cukup konsisten. Nah, dari penelitian ini ya, video Anda juga harus mengacu kepada tabiat seseorang. Ternyata kalau kita kemas video lebih dari 10 menit ini akan timbul kebosanan atau kejenuhan. Sehingga upayakan nanti di dalam mendesain video tidak lebih dari 10 menit. Ya. Pilih unit-unit terkecil sehingga materi tersampaikan dengan durasi yang pendek. Jangan kita membahas sesuatu yang panjang, yang global. Ya, kita bahasan yang sempit, yang kecil. Kalau itu sebuah materi yang panjang, maka kita perlu potong-potong menjadi bagian-bagian kecil sehingga penyampaiannya tajam dan mendalam. Nah, bagaimanakah kita membuat sebuah video pembelajaran? Satu aspek atau hal yang perlu diperhatikan nanti terkait dengan peletakan atau posisi kamera kita. Saya masih sering melihat orang membuat video dengan handphone tapi posisinya potret. Ini tidak tepat ya. Karena maka kiri kanannya adalah ruang hampa, ruang kosong. Jadi tidak maksimal. Oleh karena itu ketika nanti Anda membuat video pembelajaran, posisikan posisi landscape. Posisi melebar ya. Ketika nanti harus diedit, maka hasilnya maksimal. Tidak ada ruang yang terbuang atau ruang kosong. Oke. Di dalam membuat video pembelajaran, ada 2 aspek penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek esensi dan yang kedua aspek estetika. Esensi terkait dengan pemilihan materi. Kita pilih materi-materi sesuai dengan KIKD pelajaran yang kita ingin sampaikan ke siswa.
pilih materi-materi yang mungkin susah dicerna oleh siswa. Makanya perlu ada videonya ya. Yang lain adalah terkait dengan target. Apakah kita nanti mengajar di kelas rendah atau mengajar di kelas atas? Mau mengajar di kelas 1 atau mengajar di kelas 6, tentunya kemasannya berbeda. Sesuai dengan usia dan jenjangnya. Dan juga yang harus diperhatikan adalah terkait dengan pedagogical knowledge content. Terkait bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah materi dengan gaya-gaya dan unsur-unsur pedagogi seorang guru. Nah, itu esensi yang harus diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan estetika, keindahan, seninya ya. Membuat video mungkin materinya biasa, tapi kalau ini dikemas secara menarik, maka memiliki daya tarik sendiri. Nah, estetika ini terkait dengan kualitas rekaman. Jangan sampai nanti kita merekam posisinya goyang, ya. Kemudian merekam audionya banyak noise, misalnya seperti itu ya. Nanti kita bisa menggunakan alat-alat khusus sehingga itu bisa dikurangi. Misalnya supaya tidak goyang, perlu ada tripod ya. Kemudian supaya tidak noise, perlu ada clip on. Clip on ini untuk mereduksi. Mungkin ada suara ayam, ada suara motor yang sedang lewat, itu bisa tereduksi oleh clip on. Kemudian pemilihan aset ini bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat video. Nah, apa saja di dalamnya? Audio, apakah nanti ada audio pengiringnya, ada backgroundnya ya, audio background selama penyajian materi. Apakah itu nanti ada audio efek, efek laser kah, efek gerakan apa ya? Ini akan lebih nambah daya tarik, menambah daya estetika video. Kemudian gambar-gambarnya juga demikian. Perbanyak gambar ya, dan di dalam video gitu ya, jadi kurangi teks. Teks itu cukup kita ucapkan secara verbal, kemudian diperkuat dengan gambar di sana, animasi bila perlu ya. Dan nanti bagaimana gaya editingnya nanti bisa dilakukan dengan berbagai software yang ada. Yang di handphone kemarin juga sudah saya berikan di grup untuk KineMaster Pro ya. Mungkin Pro-nya ya agak versi lama sih ya. Agak versi lama sehingga kalau kita punya Android versi baru kita support. Tapi ya akan nanti gunakan yang versi free dari Play Store ya juga silakan. Ini nanti kita akan mempertajam teknik-teknik edit lebih lanjut menggunakan master yang ada di smartphone kita. Nah, di dalam pemilihan materi ini terkait dengan pedagogical knowledge content tadi sudah saya jelaskan ya. Pilih materi yang menunjukkan sebuah ilustrasi yang jarang dan bahkan tidak dapat ditemukan langsung. Misalnya kita ingin menggambarkan sebuah hal-hal yang secara kasat mata sulit, katakanlah misalnya proses metamorfosis. Kalau kita amati secara benar-benar itu kan membutuhkan waktu lama sekali ya. Nah, kalau dengan video kan kita bisa buat itu menjadi peristiwa yang cepat. Tidak harus berhari-hari menunggu proses metamorfosis yang sesungguhnya. Kemudian juga di dalam mengajar dengan bantuan video saat dibutuhkan ini juga untuk menguatkan pemahaman ya, dan melengkapi dari proses pembelajaran untuk mendukung materi itu sendiri. Nah, target audition ini juga penting ya, karena terkait dengan selera anak-anak. Anak kelas 1 mungkin suka dengan sajian-sajian yang full color, full gambar ya. Banyak warna-warni, banyak animasi.
masih ini anak-anak kelas rendah ya, 1, 2, 3 misalnya gitu, suka dengan yang seperti itu. Jadi kita perlu beri warna-warna yang cerah, yang ceria sesuai dengan usia anak-anak. Ya semakin levelnya katakanlah kelas 6 mungkin ya seleranya sudah agak sedikit mulai berubah. Nah, mengenai pedagogical knowledge content tadi penerapannya adalah seperti ini. Misalnya ya, kita ingin menyampaikan materi tentang konsep penggunaan makanan. Boleh jadi kalau di kelas Bapak Ibu langsung membahas topik, langsung membahas materi. Ya. Pelajaran, hendaknya gayanya diubah. Bapak Ibu buat sebuah persepsi yang membuat anak itu menjadi penasaran, menjadi tanda tanya tentang apa pertanyaan di awal. Katakanlah seperti ilustrasi ini. Adik-adik sekalian, jika Spiderman bisa memakan es krim dengan posisi menggantung seperti ini, sangat dikit. Kita pancing anak-anak seperti itu. Nah, daya imajinasinya akan nanti berkembang ini. Oh iya ya, ini mungkin daya gitu kan. Kenapa kita pilih Spiderman ya? Anak-anak kan suka film-film kartun ya. Kalau kita kasih tokoh-tokoh politik kan mereka tidak kenal, ya tidak menarik. Nah, kita kasih tokoh film kartun. Di sini saya ambil contoh Spiderman digantung kemudian dikasih es krim misalnya, kira-kira bisa nggak itu masuk ke mulut? Bisa nggak masuk ke perutnya ya? Tanya pancingan saja supaya anak-anak lebih tertarik untuk menonton lebih dan memperhatikan video kita lebih lanjut. Di dalamnya nanti ada unsur materi intinya yaitu konsep pencernaan makanan. Bapak Ibu menjelaskan tentang usus halus, usus 12 dari ya, tentang pedu, ya, tentang lambung. Nah, itu sudah masuk di dalamnya. Dan anak-anak akan nanti menyimak itu karena tadi dia terbawa oleh pertanyaan awal tadi. Ya, apakah dengan posisi terbaliknya Spiderman makanan bisa masuk atau apa yang disukai anak-anak seperti itu. Nah, ini contoh penerapan pedagogical knowledge content di dalam sebuah video pembelajaran. Jangan to the point, tapi harus dibuat ilustrasi awal dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak seperti itu. Nah, dalam membuat video pembelajaran, tujuannya itu mencapai sasaran puncak. Sasaran puncaknya adalah create. Siswa mampu membuat sesuatu. Siswa mampu menciptakan sesuatu ya, sekedar understand atau paham atau tidak sekedar ingat. Ini adalah kemampuan intelektual tingkat kalau sudah jadi ya mampu menganalisis mengevaluasi menciptakan sesuatu. Nah, sekarang kita masuk dalam tahapan video pembelajaran. Dalam tahapan membuat video pembelajaran ada 3 kelompok, ada 3 step besar, yaitu tahap praproduksi, tahap produksi, dan tahap pasca produksi. Tahap praproduksi ini terkait bagaimana nanti Anda menentukan ide, mencari topik dari materi pelajaran yang diajarkan di sekolah. Silakan dipilih mau materi apa, KIKD apa, subtema apa, silakan dipilih. Kemudian nanti kemasannya nanti bagaimana, sajiannya bagaimana, kemudian
dituangkan ke dalam skenario atau dituangkan ke dalam naskah. Nah, tadi sudah saya berikan contoh naskah ke ketua kelas, nanti bisa di-share di grup juga ya. Naskah yang perlu ditulis dalam proses pembuatan video. Naskah ini penting ketika video itu dibuat oleh tim sebagai guideline ya, sebagai panduan. Oh nanti pertama harus muncul ini, kedua muncul ini, ketiga muncul ini, kameranya harus bagaimana, nanti presenternya atau gurunya harus ngomong apa, itu tertuang di dalam naskah. Nah, kalau itu dibuat naskah, maka mudah bagi tim untuk mengerjakannya sebagai panduannya. Kemudian langkah berikutnya adalah produksi. Produksi itu kegiatan kita syuting. Setelah naskah dibuat, maka kita syuting, apakah nanti syuting ke lapangan, ya, apakah syuting ke taman, ya, atau syuting ke dalam ruangan saja. Ya. Ke dalam ruangan tentunya juga diperhatikan kemarin rambu-rambunya ya, yang perlu dicermati. Kemudian ada kegiatan yang terakhir adalah pasca produksi. Pasca produksi ini terkait dengan proses editing. Kita sudah mengambil rekaman, kita sudah syuting, tentunya perlu diedit. Nanti diberikan bumper, nanti ditambahkan tulisan, nanti ditambahkan efek suara, ya, kemudian nanti diekspor atau dirender. Ini kegiatan pasca produksi yang nanti dibuat dengan software-software bebas ya. Mau KineMaster yang saya share di grup, monggo yang dengan laptop, Filmora atau yang lain juga bisa. Nah ini langkah-langkah yang sudah saya singgung di depan tadi terkait praproduksi, mengidentifikasi sasaran dan topik, membuat sinopsis atau ringkasannya, membuat treatment dan naskah video pembelajaran. Nah, untuk identifikasi program atau topik, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan format ini. Ya. Indikatornya silakan dicari di silabus, tentunya ada. Sasarannya untuk siswa kelas berapa, mata pelajaran apa, ya. Judul topiknya apa, pokok materinya apa, siapa yang membuat, ya, durasi 5-6 menit. Ini contoh identifikasi program, nanti bisa diadopsi ini ya. Nah, sinopsis ini apa sebetulnya ya? Ringkasan isi cerita yang akan ada. Dan fungsinya untuk apa ini? Memberikan gambaran singkat tentang isi program ini apa. Nah, sehingga orang belum jadi ini sudah ada gambarannya nih, oh nanti bakal seperti ini, sudah terbayang akan jadinya seperti ini. Nah, treatment beda lagi. Ini gambaran atau langkah-langkah urutan yang disajikan dalam naskah video. Ini treatment. Skenario 1 muncul logo misalnya. Skenario 2 muncul judul. Skenario 3 muncul presenter lagi mengucapkan salam dan seterusnya. Itu treatment. Nah, ya. Itu dalam kolom-kolom tabel. Nah, yang paling lengkap adalah naskah. Ini tahapan rancangan atau pedoman bagi tim pembuat video tadi. Ya. Kolomnya bisa dibuat lebih lengkap lagi seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh naskah. Katakanlah tadi, nah apa itu indikatornya sesuai dengan silabus. Ini tentang buah naga ya. Setelah menyajikan ini, siswa bisa memahami tentang buah naga. Ini misalnya ini contoh materi dan indikator. Sasarannya anak usia sekolah dasar SD. Judul topiknya buah naga. Kemudian materi pokoknya tentang apa itu buah naga, asal usulnya ya, dan manfaat buah naga itu sendiri. Ini contoh identifikasi program dari video yang akan kita buat. Nah, ini contoh naskahnya lebih detail. Adegan 1 membuka.
ada musik bumper ya. Musik bumper itu ada bawaan program ya, atau dari bumper yang lain sesuai dengan ciri khas organisasi. Kalau di rumah belajar ada bumpernya sendiri ya. Misalnya ada lagu rumah belajar itu bumper awalnya ya. Nah, setiap organisasi memiliki ciri khas sendiri untuk bumpernya ya. Ada juga yang cukup dengan logo saja dibikin animasi tiga dimensi seperti itu. Nah, di dalam naskah ini juga dicontohkan, ya, misalnya adegan yang kedua adalah caption atau judul buah naga. Nah, muncul judul ada ditulis. Apakah nanti dianimasikan, ada iringan musik dan seterusnya. Skenario yang ketiga di sini disampaikan visual buah naga yang di zoom in buah naga. Jadi di sini sudah langsung dituliskan ada kamera yang menyorot buah naga, kemudian di zoom in itu didekatkan set gitu ya, mungkin seperti itu. Kemudian ada suaranya, ada narasinya ya. Misalnya di narasi ini dibunyikan awal mulanya buah naga berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Meksiko. Kemudian menebar ke Indonesia. Dan salah satunya berada di Indonesia dan seterusnya. Nah, itu harus diadakan keempat seperti itu. Ada tulisan buah naga dan muncul seperti itu. Kemudian kartu peta benua Amerika. Kartu itu sebuah peralihan gambar dari buah naga langsung ke peta. Peta benua Amerika dan Indonesia untuk menggambarkan asal-usul buah naga itu sendiri. Kemudian adegan kelima, kartu beberapa tanaman buah naga yang tumbuh di pot. Kartu lagi ya, perkebunan buah naga. Jadi ada beberapa bidikan-bidikan kamera. Nah, di dalam membidik kamera itu jangan begitu lama ya. Rata-rata bidikan kamera itu cukup 5 detik ya. 3 sampai 5 detik pindah, 3 sampai 5 detik pindah gitu kan. 3 sampai 5 detik pindah itu lebih bagus. Jangan sampai panjang, ini 1 menit itu langsung dibidik terus, ini kurang bagus hasilnya ya. Lebih baik dalam hitungan 3 atau 5 detik pindah segmen. Kemudian narasinya juga berbeda lagi gitu kan. Seperti itu. Dan format untuk membuat naskah sudah saya bagikan ke ketua kelas, nanti bisa di-share. Oke, ini contoh lebih lanjut terkait dengan naskah. Nah, kita masuk ke rangkuman tentang praproduksi. Hal-hal yang perlu disampaikan, yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan video, apa visualisasinya dan narasi apa bunyinya. Ini harus disandingkan. Ada gambar ini muncul audio ini, ada gambar ini. Kemudian aset. Silakan dicari aset-aset atau bahan-bahan ya yang sesuai, usahakan itu free ya, yang tidak kena hak cipta, sehingga ketika itu video diedarkan ke media maya tidak mengandung unsur hak cipta orang lain. Ya banyak itu, cari free picture atau free musik, kita bisa download yang free aja supaya tidak kena cipta. Juga tadi durasi harus diperhatikan, ya hindari lebih dari 10 menit. Ya. Lebih baik 10 menit ke bawah, ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke tahapan produksi. Kita mulai syuting, kita mulai action. Nanti Bapak Ibu kalau tidak memiliki peralatan seperti ini, ya yang penting ada kainnya ya, kain hijau muda, hijau pupus daun, lebih terang lebih bagus itu ya. Nah,
Ya sekitar mungkin kita perlu butuh 1 kali 2 meter cukup itu ya. Posisikan nanti sedemikian rupa menghadap ke jendela atau menghadap ke pintu rumah sehingga mendapatkan cahaya yang cukup kuat. Ya kalau yang contoh di sini adalah ilustrasi untuk pengambilan produksi di studio ya. Kita bisa membuat yang sederhana seperti tadi ya. Kebetulan kalau rumahnya udah dinding hijau ya bagus sekali. Ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan terkait dengan pengambilan gambar. 3 hal pokok itu apa saja? Yang pertama terkait dengan sudut pengambilan gambar. Sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Oke. Sudut pengambilan gambar atau kamera angle ya. Yang kedua adalah bidang pandang pengambilan gambar atau framing. Seperti saya ini ya, apakah nongol bagian kepalanya aja atau perut ke atas, itu bagian dari frame size. Kita nanti akan mengambil gambar itu ukurannya apa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menggerakkan kamera. Bagaimana menggerakkan kamera sehingga hasilnya halus, hasilnya smooth, tidak bergetar-getar, tidak bergerak-gerak, tidak goyang-goyang seperti tsunami. Nah, 3 aspek ini yang harus diperhatikan. Sehingga nanti kita menghasilkan karya video yang bagus. Estetikanya bagus, nilai seninya bagus, sehingga menarik bagi siswa. Kita akan coba kupas satu persatu. Ada apa saja di sudut pandang kamera? Ada beberapa istilah yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ada kamera dari atas, ada kamera lurus, ada kamera yang dari bawah. Yang dari atas banget ya, betul-betul atas itu ya, itu namanya bird eye view. Ya, namanya bird eye view, dari betul-betul dari atas. Ambilnya pakai apa? Sekarang mudah sekali, dengan drone. Dengan teknologi drone itu bisa kita buat sekarang ini ya. Kemudian ada high angle. Ini lebih tinggi tapi nggak terlalu tinggi banget. Dengan apa kita lakukan? Dengan tongsis bisa. Dengan memanjat benda-benda yang lebih tinggi bisa. Kemudian ada low angle. Low angle itu kita jongkok. Kita merendah dari objek. Kemudian ada strike angle itu lurus. Kamera lurus dengan mata kita. Ini adalah contoh dari view. Kalau dulu harus dilakukan dengan helikopter. Sekarang cukup dengan yang biayanya sudah terjangkau. Yang di bawah 1 juta ada, yang di atas 10 juta juga ada. Untuk menghasilkan gambar seperti bird eye view. Tujuannya untuk memperlihatkan gambaran situasi secara luas. Ini namanya high angle. Posisi di atas, tapi atas banget. Boleh memanjat benda yang tinggi, boleh menggunakan tongsis. Tujuannya apa? Tentunya setiap sudut pandang ada tujuan. Kalau kita membidik objek dari atas, maka kita ingin memberi kesan objek yang kita bidik itu merasa terancam. Objek yang kita bidik itu merasa terkerdilkan, kerdil, mengecil ya, dalam posisi yang terancam, dalam posisi yang kerdil. Memberi kesan seperti itu. Itu posisi high angle.
kebalikannya adalah low angle. Low angle ini tujuannya apa? Untuk memberikan kesan objek memiliki kekuatan lebih, memiliki kekuatan super, memiliki jiwa dominan ya, mendominasi keadaan. Ini kesan yang ingin ditimbulkan model. Kita bisa jongkok dalam mengambil itu. Posisi yang lain yang netral adalah eye level atau strike angle. Nah, nanti kalau kita membuat video pembelajaran, usahakan yang ini, yang eye level, yang strike angle, lurus dengan mata, kameranya lurus dengan mata, jangan terlalu ke bawah. Itu ya. Nah, terkadang juga kita bisa menggunakan teknik frog angle. Ini lebih rendah dari low angle tadi. Biasanya posisi kameramennya itu sampai itu akan posisi yang tidak monas ke puncak gunung atau puncak bangunan, sehingga tertangkap oleh kamera pada posisi seperti ini. Juga untuk memberikan kesan kemegahan ya, megah yang ditimbulkan dengan posisi seperti ini. Lanjut. Next. Lihat lagi ya. Maaf di sini dan deras ini nampaknya nih. Posisi saya lagi di Sangatta Timur di teras 2 hotel. Ada kegiatan di selatan sangat. Hari ini saya dan posisinya hujan. Kemudian Kemudian selain kita memperhatikan sudut pandang tadi, maka hal yang penting lagi yang harus diperhatikan adalah bidang pengambilan gambar atau frame size. Apa saja yang ada di dalam frame size yang harus kita perhatikan. Oke. Kita akan membidik sebuah objek, yaitu objeknya adalah manusia atau orang. Nah, setiap bidang yang kita ambil itu ada istilahnya tersendiri di dalam dunia sinematografi. Ada yang disebut dengan close up. Ini bagian tertentu daripada tubuh yang ingin kita ambil. Mau mata saja, mau telinga saja, mau hidung saja. Misalnya kita mau membuat video pembelajaran tentang adat istiadat Dayak, misalkan yang pada mungkin adat yang lain dengan hidungnya ada antingnya dan lain sebagainya. Kita betul ada yang disebut dengan very close up. Jadi terlihat hanya bagian rambut dan dagu. Ini very close up. Nah, ini biasanya sering juga tampilan-tampilan ini ada di Zoom meeting atau kegiatan conference seperti ini. Pak, suaranya agak putus Pak, jadi ada kedengaran ada enggak Pak? Oh ya enggak. Nah, saya tak pindah ke kamar ini, nampaknya di luar tak kondusif, hujannya makin deras. Oke, sudah bisa terdengar Pak Im? Jelas Pak. Sekarang masuk ke close up seperti ini, bagian dada ke atas.
Seperti kalau kita diminta foto close up ya komposisinya seperti ini. Untuk keperluan tertentu, untuk SIM card, untuk rapot, ijazah dan lain-lain. Termasuk KTP. Nah, ini ukuran medium close up. Bagian dada ya ke atas ya. Ini close up. Komposisinya seperti ini, masih di atas perut. Medium shot. Nah, ketika nanti Bapak Ibu membuat video pembelajaran, usahakan komposisinya seperti ini. Medium shot ya, bagian pusar ke atas kena. Tujuannya apa? Ini ketika kita menyampaikan materi, ada gerakan tangan, ada gesture ya, yang tujuannya untuk memperkuat pesan. Gerakan tangan kita, bahasa tubuh kita, gesture tubuh kita ini memperkuat pesan. Dengan posisi seperti ini gerakan tangan akan terlihat. Beda kalau tadi yang close up. Tangan kita bergerak-gerak ingin memberikan penegasan ya, penguat pesan tidak nampak. Nah, supaya nampak posisikan seperti ini. Bagian pusar ke atas kelihatan. Ya, nanti silakan dimainkan, jangan sampai tangan kita kaku, terbelenggu ya, seperti kita bicara dengan patung atau seperti kita menghafal ya, harus betul-betul alami gitu ya, dengan menggerakkan tangan kita untuk memperkuat pesan. Seperti posisinya seperti ini akan terlihatkan. Nah, posisi ini disebut dengan medium long shot atau knee shot. Biasanya digunakan oleh presenter atau reporter lapangan. Dalam membuat video pembelajaran mau dikombinasikan dengan seperti ini juga bisa. Kombinasi seperti ini atau yang tadi lebih dekat dengan medium shot tadi juga bisa. Oke, ini full shot. Ya, full shot ini seluruh tubuh kena, mulai dari kaki sepatu ya, sampai rambutnya atas dan ada sedikit jarak, ada headroomnya. Ini namanya full shot. Sering juga digunakan oleh reporter lapangan ya. Oke, saat kita ingin memberikan gambaran tentang keadaan lingkungan, maka pilihannya adalah pilihan yang ini. Long shot, very long shot. Supaya kelilingnya kelihatan. Tidak difokuskan kepada ada siapa di sana, tapi lingkungannya secara keseluruhan. Next lagi. Oke, ini adalah extreme long shot. Sangat-sangat jauh. Dari puncak gunung boleh. Ya. Dan nyaris tidak kelihatan ada manusia atau di sana ya. Tidak penting di sana ada objek manusia atau tidak, karena yang kita pentingkan di sini adalah lingkungan, keadaan alam sekitarnya seperti itu. Oke, itu tadi Bapak Ibu ya, bidang atau frame size yang harus kita bidik. Ada banyak istilah-istilah yang harus kita ketahui di dalam dunia sinematografi untuk menghasilkan karya video yang bernilai seni. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting yang lain, yaitu tentang bagaimana kamera bergerak. Ya, bagaimana kamera bergerak itu ada tata aturannya Bapak Ibu ya. Tidak asal bergerak maju mundur yang sering saya lihat itu ya, kiri kanan. Ya. Kita coba kupas satu persatu Pak Ir. Oke. Pergerakan kamera yang pertama adalah zooming. Zoom in dan zoom out. Kalau di kamera profesional kita tinggal memutar aja bagian frame-nya. Kalau di handphone kita tinggal apa itu? Mengusap-ngusap, melebar-lebar seperti itu. Tujuannya untuk menghasilkan gambar yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Terkesan jauh atau dekat. Kalau kita menggunakan kamera apa adanya seperti kamera handphone, maka teknik zooming ini tidak direkomendasikan karena akan mengurangi kualitas gambar. Kecuali kita menggunakan kamera profesional yang ada lensanya yang bisa diputar. Kemudian kita sudah ahli di dalam nyeting
settingan jauh dekat ini direkomendasikan. Nah, ketika dengan handphone teknik memainkan zoom in zoom out dengan handphone ini tidak recommended. Lebih baik nanti kita yang mendekat. Bukan didekatkan secara optik, akan menghasilkan gambar yang kurang bagus karena menggunakan smartphone termasuk bukan kamera yang profesional seperti itu. Yang kedua adalah gerakan kamera ke kiri dan ke kanan. Gerakan kamera ke kiri ke kanan disebut dengan panning. Pan left, pan right. Menggerakkan ke kiri dan menggerakkan ke kanan pada sumbu yang sama. Pada sumbu yang sama sini. Di titik tripod ya, tripodnya ditoleh ke kiri. Toleh kiri seret ya. Toleh kanan ya. Ini pan left dan pan right. Nah, yang menggerakkan kamera atas bawah itu namanya titling. Kamera di sudut yang sama dibikin dingkluk ke bawah. Nah, sudutnya sama. Dibikin dongak ke atas. Misalnya acara-acara peragaan busanya itu ya biasanya itu mulai dibidik dari kaki ke atas atau sebaliknya. Atau mungkin ketika Bapak Ibu membuat video dokumentasi upacara benderanya disorot dari bawah sampai ke atas. Nah, bisa menggunakan teknik ini. Titling namanya ya, tile up, tile down, dongak ke atas, tile down, dongak ke bawah. Nah, ini adalah gerakan dolly atau tracking. Tujuannya sama dengan zoom in, zoom out tadi. Kalau kita menggunakan handphone, maka teknik ini lebih direkomendasikan. Jadi kita yang mendekati objek supaya mendapatkan detailnya dan kualitas yang masih bagus. Kalau tadi zoom in, zoom out dengan kamera handphone akan gambarnya akan menjadi kabur dan pecah. Nah, teknik dolly ini akan lebih bagus digunakan ya daripada yang zoom in zoom out tadi, kecuali menggunakan kamera yang profesional. Nah, tentunya gerakan maju mundur ini membutuhkan alat khusus ya. Biasanya kita menggunakan gimbal atau stabilizer atau rel kalau di rumah produksi yang besar itu ya, supaya hasilnya tidak bergetar, ya tidak goyang, bisa menggunakan stabilizer. Tapi di beberapa aplikasi juga sudah tersedia menstabilkan gambar juga ada beberapa aplikasi editor yang ada. Kemudian ada juga gerakan kamera naik turun. Gerakan kamera naik turun ini mungkin mirip sama dengan tile up, tile down. Kalau tile up, tile down itu di sumbu yang sama, dinguk, dangklak ya, dinguk, dangklak ya. Kalau yang tile crab ini ya, sebentar, yang ini sama dengan pen tadi ya, pengambil sama dengan pen ini ya. Kalau yang pen left and right tadi kan noleh kiri, noleh kanan dengan sumbu yang sama, tapi kalau crab ini ke kiri ke kanan ya, dia ke kiri, geser ke kanan. Udah nggak di dalam sumbu yang sama kalau yang crab ini tadi ya. Nah, ini akan menghasilkan gambar yang sedikit mirip dengan pen left dan pen right. Oke, sekarang masuk ke tata cahaya. Ini tata cahaya ini penting. Sebelum saya masuk ke tata cahaya, saya ingin melihat bagaimana pemahaman awal tadi terkait dengan teknik pengambilan gambar. Coba dijawab oleh Ibu Asinta tadi ya. Halo Bu Asinta. Bu Asintawan, di dalam teknik pengambilan gambar tadi ada 3 hal utama yang harus diperhatikan ya.
apa saja Bu Asinta? Yaitu yang pertama sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Yang kedua bidang pandang pengambilan gambar atau frame size. Yang ketiga gerakan kamera dalam pengambilan gambar. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi di dalam mengambil gambar atau shooting ya, kasarnya itu shooting itu ada 3 hal prinsip yang harus diperhatikan tadi ya. Pertama sudut pandangnya, yang kedua bidangnya, yang ketiga adalah gerakannya. Nah, sudut pandangnya tadi kan macam-macam tadi Bapak Ibu ya, macam-macam sudut pandangnya. Pak Abdullah apa saja tadi Pak Abdullah sudut pandangnya itu? Sudut pandang kamera yang saya jelaskan tadi. Ada sudut pandang atau kamera angel tadi secara garis besar juga ada 3 nih, ada 3 hal pokok ini. Apa nih Pak Abdullah masih yang ditangkap tadi? Ya Pak, maaf Pak, tadi Anda nyala, apa Anda nyala itu audionya Pak ya? Nyala siarannya. Ya. Bu Dela Indah, coba Bu Dela Indah. Tadi Pak, Halo. sudut pandangnya dari atas, dari samping, dan juga dari bawah Pak. 3 sudut. Dari atas, samping dan bawah. Betul Ya. Kak Bu Dela Indah kira-kira? Halo. Kalau saya dari sudut pandang sudut kamera objektif ada bird eye view, high angle sama low angle Pak. Ya kalau di bahasa Indonesia kan seperti Pak Abdullah tadi apa itu? Atas. Kalau istilah bahasa Inggrisnya kan. Terus dari low angle dari bawah, sama yang rata itu Pak. Datar. Ya, jadi dari datar atas atau rata atau lurus atau bawah, ya, bukan samping ya Pak Abdullah ya. Iya. Bukan samping, jadi atas rata maupun lurus. Ya, rata atau lurus sama aja. Ya, atas lurus ataupun bawah gitu kan ya, itu bahasa Indonesia seperti itulah gitu. Tadi kan di istilahnya kan yang pakai istilah asing gitu kan, yang atas ada bird eye atau pandangan mata burung, ada eye yang lurus tadi strike ya. Dan low angle tadi ya dari bawah atau drop atau makan drop. Nah, tadi itu terkait dengan apa tadi sudut pandang. Kalau yang terkait dengan gerakan kamera, coba Bu Jana apa nih gerakan kamera ini, pergerakannya apa saja nih yang Ibu tadi tangkap? Ini. Pak Jana. Pak Jana kak? Oh Pak Jana, oke Pak Jana. Apa ini gerakan kamera ini apa saja yang bisa dilakukan? Yang saya tangkap Pak ya, gerakan kamera itu dia jangan terlalu jauh dengan presenter tadi. Jauh dekat tadi, kamera jauh dekat tadi itu istilahnya apa tadi? Jauh dekat. Nah, itu menghasilkan objek jauh dekat. Ya. Lupa saya namanya deh Pak. Menghasilkan objek jauh dan dekat. Apa tadi? Jauh kan saya untuk melihat jenis apa pegunungan, hutan, itu kan objeknya diambil dari yang jauh. Kalau presenter ngambil apa namanya objeknya itu dari full screen atau dari lutut ke atas. Oh iya, itu namanya bidang gambar. Oh itu bidang gambar ya? Bidang gambar. Yang saya tanyakan lagi sekarang gerakan. Gerakan. Coba Bu Andrian Ningsih. Halo Bu Andrian Ningsih. Kalau gerakan kamera itu apa saja yang ditangkap tadi? Bagaimana kita menggerakkan kamera? Mohon maaf Pak, saya nggak dengar. Apa Pak pertanyaannya? Di dalam teknik pengambilan gambar kan ada aturan terkait dengan menggerakkan kamera ya. Apa saja yang bisa ditangkap tadi? Cara-cara menggerakkan kamera. Apa yang bisa ditangkap cara-cara menggerakkan kamera ya? Bisa saya jawab Bapak? Ya silakan.
Ya. Ada zooming, panning, thinning, dolly atau tracking, trap, traveling, crane, dan drone. Ya, itu cara-cara menggerakkan kamera. Ada yang maju mundur, itu namanya zooming ya. Kemudian ada menggerakkan kiri kanan, itu ada pan dan crab. Ada menggerakkan kamera atas bawah, itu titling tadi, itu pergerakannya. Gerakan pun ada caranya, jadi nggak asal shooting, nggak asal bergerak. Kalau untuk apa itu, nah ini, kalau bidang gambar kelihatan dari sepatu sampai rambutnya ini apa tadi, Bu Isna? Istilahnya. Sepatunya kelihatan, rambutnya kelihatan, tadi istilahnya apa tadi di bidang pengambilan gambar tadi, di bidang gambar. Itu mungkin Pak Jeffrey, apa Pak Jeffrey yang bisa ditangkap terkait dengan bidang gambar yang harus diambil? Yang ngambil full semua badan Pak ya? Kalau kepalanya sama sepatunya kelihatan tadi apa istilahnya? Full suit namanya Pak. Oke, full suit. Iya, Ya, jadi atau long suit. mulai dari sandalnya sampai rambutnya itu kelihatan, itu full shot. Baik, saya lanjut ke pencahayaan. Ya, oke, pencahayaan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika kita shooting berada di dalam ruangan, upayakan sistem cahayanya sempurna seperti ini. Ada yang disebut key light, kunci utama, lampu utama yang paling terang. Ada lampu sebagai pengisi fill light, tidak terang-terang amat. Ada lampu yang berfungsi sebagai background. Nah, dengan sistem cahaya seperti ini, tidak berbayang, tidak menimbulkan bayang. Jadi cahayanya sempurna. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, jika peralatan ini dirasa menyulitkan dan mahal, maka pilihannya Bapak Ibu menggunakan lampu alami. Lanjut Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sangat recommended sekali ketika Bapak Ibu menggunakan cahaya alam. Gunakan jendela rumah Bapak Ibu dibuka, pintu rumah dibuka, arahkan wajahnya ke sana. Kalau syuting keluar, usahakan kalau pagi ya sekitar jam 8, jam 10. Kalau siang ya sekitar jam 3.45-an seperti itu. Cahayanya tidak terlalu kuat, jam 12 kuat sekali. Ya, cahaya malam ini cahaya yang paling sempurna ya, hasil take-nya ya. Nah, di dalam pasca produksi yang juga harus diperhatikan nanti Bapak Ibu, ini terkait dengan bagaimana menginsert video ya, memasukkan suara, memberikan tulisan dan lain-lain. Insya Allah nanti minggu depan kita akan praktek mengulik-ngulik aplikasinya untuk ini. Animasi-animasi dan gerakannya juga perlu diperhatikan. Ada beberapa tips dan trik di sini Bapak Ibu ya, terkait nanti bagaimana memilih aset, kemudian nanti pemilihan animasinya terkait dengan behaviornya, transisinya, zoom in, zoom out dan seterusnya. Insya Allah nanti kita akan langsung diterapkan di aplikasinya ya minggu depan. Oke, lanjut lagi. Ada lagi? Tips dan trik Pak. Ya terkait dengan pemilihan aset tadi ya, gambar-gambar yang dicari, pilihan yang free picture, kemudian yang PNG sehingga itu gambarnya lebih bagus. Biasanya kalau untuk logo itu kan ada backgroundnya, nanti diubah menjadi PNG, hapus logonya dan seterusnya. Juga terkait dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi ya. Behavior ini kalau di aplikasi lain mungkin istilahnya lain ya, beda, nanti kita langsung terapkan di aplikasinya. Oke, saya rasa cukup ini Bapak Ibu ya pembahasan hari ini terkait bagaimana membuat video yang bagus ya. Bagaimana cara syuting yang benar. Seperti itu, termasuk pembuatan naskah. Nanti besok insya Allah minggu depan kita langsung praktek pasca produksi. Pasca produksi ini harus nanti langsung dengan aplikasi langsung. Baik, itu saja. Ada pertanyaan enggak Bapak Ibu sebelum kita akhiri sesi ini? Ini vokal
untuk Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas 2. Pak, saya Pak mau bertanya. Jelas Bapak Ibu? Ya silakan Bu, Yupenisia. Ya Pak. Saya bertanya terkait video pembelajarannya Pak. Apakah boleh mengambil seperti budaya-budaya daerah gitu Pak? Ya sangat boleh sesuai dengan tema mapel yang diajarkan ke siswanya, dan usahakan yang diambil itu bahan-bahan mentah ya, bukan video yang udah jadi ya. Bahan-bahan mentah itu dalam arti ada gambar ya, gambar apa museum ke apa gitu. Kan? Iya. Kalau kita seperti olah budaya jadi video. Oh iya Pak. Kalau seperti budaya seperti tari-tarian. Nanti tingkat prosentase originalitasnya itu menjadi penilaian tersendiri. Gaya Kaltim ya. Nah. Oh iya, berarti seperti tari-tarian daerah itu bisa Pak ya? Ya bisa, kalau misalnya itu video cuplikan iya, cuplikan yang pendek aja, jangan video full ditarik daerah gitu. Ya. Cuplikan pendek atau gambarnya gitu. Ya, diedit lagi, ditambah-tambah gitu Pak ya? Betul, iya betul. Oh ya, baik Pak. Sekali, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama ada lagi? Saya Pak, Iyim Sugianto Pak. Ya. Mengenai naskah, mengenai contoh naskah video pembelajaran nanti ini kita, saya sendiri minta tolong Pak dijelaskan untuk cara pembuatannya Pak, karena nanti mungkinkah kita setelah membuat video kita harus membuat naskah terlebih dahulu Pak ya? Ya, idealnya sih naskah dulu gitu. Ya harus naskah dulu yang dibuat, baru videonya, jangan terbalik gitu kan. Bisa dicontohkan Pak untuk pengisian naskahnya Pak? Tadi sudah saya share ke Excel-nya atau Microsoft Word-nya tadi, Word. Ada Pak, mungkin teman-teman yang lain juga mungkin belum paham tuh Pak cara. Ya udah di-share. Ya udah nanti di-share ke dulu ke grup, nanti baru nanti minggu depan kita jelaskan langsung. Baik, implementasi ke aplikasinya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Itu. Oke, sama-sama. Yang lain gimana? Pak Abdullah aman? Oke, kalau aman sudah akhiri untuk sesi siang ini. Selamat siang. Siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak.